Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahma, Stambuk A221-20003 dari kelas A, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Pertama, Stambuk A221-20046 dari kelas A, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Tadulako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakira Hajrawati, Stambuk A221-20044 dari kelas A, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Tadulako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisra dengan nomor stambuk A221-20081. Saya dari kelas A, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawadah Hamduna, stambuk A221-20084 dari kelas A, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliani, stambuk A221-20010 dari Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Tujuan kami dalam membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Komunitas Asia. Dosen pengampuh kami saya sebut namanya Ibu Vividia Aprianti Saputra, Sarjana Pendidikan Master Sains. Judul dari proyek kami adalah Gambaran Umum Asia Selatan. Selamat menonton. Gambaran umum kawasan Asia Selatan. Ketika pertama kali mendengar kata kawasan Asia Selatan, pasti yang ada di dalam pikiran kita yaitu bagaimana sih karakteristik dari kawasan Asia Selatan itu? Asia Selatan adalah sebuah wilayah geopolitik di bagian selatan benua Asia yang terdiri dari daerah-daerah di anak benua India dan sekitarnya, di mana istilah mengenai anak benua India merujuk pada daerah lempeng India. Wilayah ini dibatasi oleh Asia Barat, Tengah, Timur, dan Tenggara. Wilayah Asia Selatan meliputi 10% luas benua Asia, kira-kira 4.480.000 km persegi. Tetapi populasinya mencakup 40% populasi Asia. Dan kebanyakan dari daerah itu mendapat pengaruh budaya India. Secara geografis, Asia Selatan bersamaan batasannya dengan Asia Tenggara di utara, Asia Timur di timur, Asia Tenggara di sisi tenggara, Asia Barat di sebelah barat, dan dengan Samudra Hindia di sebelah selatan. Pegunungan Himalaya merupakan batasan utara dan timur Asia Selatan. Sedangkan Laut Arab dan Teluk Bengali merupakan batasan selatannya. Pegunungan Hindu Kush di Afghanistan dan Pakistan Utara biasanya diasumsikan sebagai batasan barat Laut Anak benua India. Secara geologis, sebagian agung kawasan ini diasumsikan sebagai anak benua karena mempunyai lempeng tektonik sendiri, yaitu lempeng India yang terpisah dari anggota Eurasia lain dan dulunya merupakan benua kecil sebelum bertumbukan dengan lempeng Eurasia. Demografi Asia Selatan. Masyarakat awal di Asia Selatan bermukim di tepi Sungai Gangga dan Indus. Peradabannya pertamanya muncul di lembah Sungai Indus, kini berada di wilayah Pakistan. Dua kota terbesar di lembah Sungai Indus sekitar tahun 2000 sebelum Masehi adalah Mohenjo-Daro dan Harappa.
Di lembah Sungai Indus, terdapat banyak pengrajin gerabah yang terampil menggunakan roda untuk membentuk gerabah, suatu teknologi baru pada zaman itu. Penduduk harap menggunakan perkakas batu serta membuat pisau, senjata, mangkuk, dan patung dari perunggu. Mereka memiliki sistem pembuangan limbah yang telah maju, termasuk membuang saluran pembuangan tertutup dan instalasi limbah sampah. Kawasan ini memiliki sejumlah persamaan dengan Sumeria, walaupun terdapat juga perbedaan yang besar. Penduduk kota berdagang dengan kota-kota di Sumeria. Mereka juga berdagang dengan suku-suku penghuni India dan Asia Tengah. Tidak seorang pun yang mengetahui alasan kepunahannya yang mendadak sekitar 3.700 tahun lalu. Kemungkinan penyebabnya yaitu banjir, penyakit, kemerosotan di bidang perdagangan, perekonomian maupun kemasyarakatan, imigrasi, dan pengambilan kekuasaan oleh bangsa Arya yang menyerang India dari Asia Tengah sekitar 3.500 tahun yang lalu. Yang pertama, Pakistan. Negara ini memiliki luas mencapai 881.913 km² dan berbatasan langsung dengan negara India. Pakistan menganut sistem pemerintahan Republik Islam dengan ibu kota Islamabad. Pakistan memiliki pemandangan gunung Himalaya dari lembah distrik Swat. Selain pemandangan gunung, ada juga aliran sungai dan hutan yang menghiasi lembah cantik ini. Selanjutnya, saya akan membahas negara India. India memiliki jumlah penduduk terbesar kedua setelah Cina di Asia. Negara dengan ibu kota New Delhi ini memiliki luas wilayah mencapai 3,28 juta km². Tentu saja, salah satu tempat wisata yang tidak boleh terlewatkan saat kita berkunjung ke negara ini yaitu bangunan Taj Mahal. Bangunan yang dibangun untuk mengenang istri dari seorang kaisar ini berada di kota Agra. Kemudian ada negara Sri Lanka, di mana ibu kota dari negara Sri Lanka adalah Wardena Vihara Kotte. Negara yang memiliki luas mencapai 65.610 km persegi ini terdiri dari 8 provinsi dan dipimpin oleh Perdana Menteri. Adapun tempat wisata yang wajib dikunjungi bila berada di sini yaitu Kota Suci Kandy, di mana kota ini memiliki candi bernama Sri Dalada Maliaya yang masih digunakan untuk upacara keagamaan. Negara yang juga dikenal dengan nama Maldives ini terkenal akan keindahan pantainya. Bayangkan saja, terdapat 1.300 pulau karang di negara dengan luas wilayahnya mencapai 300 km persegi ini. Adapun pantai yang terkenal di Maladewa adalah Male dan Mavushi. Pantai tersebut memiliki resort mewah yang menawarkan berbagai fasilitas untuk berlibur. Yang ketujuh, Nepal. Nepal terkenal akan keindahan alamnya. Terlebih ada Gunung Everest di wilayahnya yang termasuk sebagai tertinggi di dunia. Negara ini memiliki luas wilayah mencapai 140.800 km². Selain Gunung Everest, tempat wisata yang wajib dikunjungi di Nepal adalah Janakpur.
Kota ini memiliki kuil agama Hindu bernama Janakpur Mandir yang dipercaya sebagai tempat menikahnya Rama dan Sinta. Negara Bhutan. Negara Bhutan merupakan negara yang menganut sistem kerajaan. Negara dengan luas mencapai 47 km persegi dan penduduk sebanyak 2 juta jiwa ini dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Wilayah ini memiliki berbagai lokasi yang sangat indah. Salah satunya Benteng Punak Dozong. Benteng ini diketahui dibangun pada tahun 1637 sampai dengan 1638 dan menjadi tempat hidup para biksu. Negara Bhutan juga dikenal sebagai negeri naga guntur. Wilayahnya terhimpit antara India dan Republik Rakyat Tiongkok. Nama lokal negara ini adalah Drukyul, yang artinya negara naga. Gambar naga pun didapati di benderanya dan lambang negaranya. Konflik India dan Pakistan. Perang dan konflik India-Pakistan merupakan perang-perang dan konflik-konflik yang terjadi antara India dan Pakistan. Sejak pemisahan India pada Agustus 1947, terdapat 3 perang utama dan 1 perang kecil antara kedua negara, serta beberapa perkelahian dan pertikaian di perbatasan. Kasus beli tiap perang ini disebabkan oleh wilayah Kashmir yang diperdebatkan, dengan pengecualian pada Perang India-Pakistan 1971 yang disebabkan oleh masalah wilayah Pakistan Timur. Pemisahan India muncul pada masa pasca Perang Dunia II saat Britania Raya dan Kemaharajaan Britania berhadapan dengan tekanan ekonomi akibat perang dan demobilisasinya. Maksud mereka yang berharap untuk berdirinya sebuah negara Muslim khilafah untuk datang dari Kemaharajaan Britania untuk mendapat pemisahan yang bebas dan setara antara Pakistan dan Hindustan. Saat kemerdekaan muncul, pemisahan tersebut menurut politikus terkemuka seperti Muhammad Ali Jinnah, pemimpin Liga Muslim India, dan Jawaharlal Nehru, pemimpin Kongres Nasional India, seharusnya menghasilkan hubungan yang damai. Namun, pemisahan Kemaharajaan India menjadi India dan Pakistan pada tahun 1947 tidak memisahkan dua bangsa melalui agama secara bersih. Hampir sepertiga populasi Muslim Kemaharajaan India tetap tinggal di India. Kekerasan antar masyarakat, antar pengikut Hindu, Sikh, dan Islam menghasilkan korban sekitar 5.000 sampai 1 juta jiwa. Perang Afghanistan dimulai pada Oktober 2001 setelah serangan WTC 11 September. Amerika Serikat memulai kampanye perang melawan terorisme mereka di Afghanistan dengan tujuan menggulingkan kekuasaan Taliban yang dituduh melindungi Al-Qaeda serta untuk menangkap Osama bin Laden. Konflik di Bangladesh. Pasca konflik yang terjadi di Myanmar, khususnya di wilayah Rakhine, menyebabkan etnis Rohingya memilih untuk mengungsi ke Bangladesh, yang merupakan negara paling dekat dengan Myanmar. Namun yang menjadi permasalahannya adalah kedatangan para pengungsi Rohingya di Bangladesh mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sehingga mengakibatkan terjadinya penumpukan pengungsi. Bangladesh merupakan salah satu negara yang memiliki wilayah yang kecil, namun memiliki penduduk yang padat. Para pengungsi Rohingya yang berdatangan mengalami kondisi yang memprihatinkan, mulai dari kelaparan hingga gizi buruk.
Konflik yang terjadi di Bangladesh diantaranya adalah konflik agama, konflik politik, maupun konflik ekonomi. Itulah tadi materi kami yang berjudul Pandangan Umum Asia Selatan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.